نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في آيات أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون حفظكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati, yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat yang paling utama, yaitu nikmat iman dan Islam, yang mana kita wujudkan pada kesempatan Jumat ini dengan menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Dan tak akan pernah lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah, suri tauladan kita, insan pilihan, manusia terbaik sampai akhir zaman, Nabi besar Muhammad SAW, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua yang hadir di masjid ini kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah singkat pada kesempatan ini, sebagaimana biasa khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kemudian kepada jamaah pada umumnya, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 197, hanyalah dengan takwa yang akan menjadi sebaik-baiknya bekal bagi kita untuk kehidupan yang selanjutnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan perwujudan dari takwa itu adalah dengan sekuat tenaga kita melaksanakan segala perintah-perintah Allah, dan juga sekuat tenaga kita berusaha untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah sekitar 4 bulan lebih bumi kita tengah merasakan kesulitan akibat daripada pandemi virus COVID-19 yang bahkan sampai sekarang pun masih belum usai juga. Sudah banyak korban yang berjatuhan, dari yang dirawat di rumah sakit dengan perlakuan yang sangat khusus, dengan berbagai kesulitan dan juga penderitaan yang mereka alami, sampai dengan korban yang meninggal dunia. Bahkan dalam statistik yang dapat kita lihat terakhir, sekitar 59.000 kasus telah terkonfirmasi di Indonesia, dengan korban meninggal sebanyak kurang lebih 2.900 jiwa. Atau jika dihitung dalam lingkup dunia, telah terkonfirmasi lebih dari 10 juta pasien positif corona, dengan jumlah korban meninggal sebanyak 500.000 lebih jiwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan hadirin, sekitar 2.900 jiwa meninggal dunia dalam jangka waktu hanya 4 bulan di Indonesia, atau 500.000 jiwa telah meninggal jika dihitung dalam skala dunia.
dalam jangka waktu yang sangat singkat. Tapi setelah kita melihat data dan fakta tersebut, pernahkah terfikirkan dalam benak kita bahwa bukan tidak mungkin kita adalah salah satu calon yang akan meninggal nanti? Jamaah sholat Jumat rahimahullah, baik ada atau tidak adanya pohon, masing-masing dari kita semua sudah sangat yakin kita semua adalah calon mayat, kita semua adalah calon jenazah. Dengan adanya kasus pandemi ini, harusnya ini menjadi salah satu reminder atau pengingat bagi kita bahwasanya kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Sudah banyak korban yang berjatuhan, tapi pernahkah kita berpikir untuk menyiapkan berkat, karena kita pun adalah salah satu calon yang akan meninggal selanjutnya. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling cerdas?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut, itulah orang yang paling cerdas." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam rangka untuk menyiapkan bekal untuk menghadapi kematian, tentu menjadi orang yang bertakwa adalah sebaik-baiknya bekal. Karena dalam esensi ketakwaan itu bukan hanya kita berusaha sekuat tenaga untuk memperbanyak amal soleh, tapi kita juga senantiasa berusaha untuk meninggalkan dari setiap perbuatan-perbuatan dosa sekecil apapun itu. Berbicara tentang dosa, adakah manusia di dunia ini yang merasa bersih dari dosa? Kita semua tahu, tidak ada manusia yang lepas dari dosa, baik dosa yang dilakukan secara tidak sengaja, dosa karena lupa, dosa karena khilaf, ataupun dosa yang dilakukan secara sengaja. Oleh karena itu, selain mempersiapkan bekal ketakwaan, kita juga harus senantiasa memperbaharui taubat kita kepada Allah, meminta dan memohon ampun kepadanya, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat lagi mensucikan dirinya. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah, jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk mengakui segala dosa-dosa kita kepada Allah. Meskipun mungkin dosa kita sangat banyak, atau mungkin lebih banyak daripada pasir di pantai, atau mungkin dosa kita sangat besar, tapi tak peduli sebesar ataupun sebanyak dosa yang ada dalam diri kita, Allah tetaplah Maha Pengampun. Tak peduli kamu telah melakukan perzinahan, tak peduli kamu telah membunuh banyak jiwa misalnya, tak peduli kamu adalah pelaku riba, tak peduli kamu adalah seorang pencuri, begal, atau pelaku-pelaku dosa besar yang lainnya, sepanjang ada keinginan untuk berubah di dalam hatimu, maka Allah akan menerima taubat setiap hambanya yang melakukan dengan sebenar-benarnya taubat. Allah berfirman dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini jemaah,
Allah berkata dengan kalimat yang sangat lembut. Bahkan Allah tidak mengatakan wahai kalian para pendosa, tapi yang Allah katakan adalah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri kalian sendiri. Seakan ingin menegaskan bahwa tidak peduli sebesar dan sebanyak apapun dosa kita, Allah tetap menganggap kita adalah hamba-Nya, dan dosa-dosa yang banyak itu akan Allah ampuni jika kita mau datang dan bertobat kepada Allah. Dan dalam ayat ini juga dikatakan innallaha yaghfiru. Kata yaghfiru adalah fi'il mudhari yang berarti menandakan waktu sekarang dan juga waktu yang akan datang. Simple present dan juga simple future tense. Ini juga seakan ingin memberikan isyarat bahwa Allah tahu mungkin satu jam yang akan datang, mungkin satu hari yang akan datang, mungkin satu bulan yang akan datang kita akan berbuat dosa lagi, tapi Allah tetap akan mengampuni segala dosa jika kita mau bertobat kepada-Nya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah yang kedua ini, saya secara singkat ingin menceritakan sebuah kisah dari Kairo, Mesir. Ada seorang anak berusia 4 sampai 5 tahun. Dia buta matanya, tapi dia mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi penghafal Al-Quran. Mu'ad namanya. Dia selalu pergi kepada gurunya dengan diantarkan oleh ayahnya mengendarai motor yang tutup. Singkat cerita, saat dia telah berhasil menghafalkan Al-Quran 30 juz, kemudian dia mulai dikenal. Datanglah reporter dari Kuwait. Kemudian reporter itu bertanya kepada Mu'ad, wahai Syekh, kalau adiknya diperkenankan untuk berdoa saat ini, kemudian doa itu Allah perkenankan, Allah mengabulkan, apa doa yang ingin adiknya sampaikan kepada Allah? Reporter ini mengira bahwa Mu'ad akan memohon seperti doa Ibnu Imam Al-Ghazali yang meminta agar anaknya disembuhkan daripada buta. Tapi Mu'ad kemudian menjawab, perhatikan kalimatnya. Wallahi, demi Allah, sejak saya mencoba menghafal Al-Quran dengan keadaan buta, hingga saat ini, sampai saat ini, jika Allah berkenan mengabulkan doa saya ingin meminta dua hal. Pertama, saya ingin agar Allah membutakan mata saya sampai hari kiamat, karena dengan buta ini saya jadi hafal Al-Quran. Saya takut jika saya melihat nanti, saya akan melihat sesuatu yang mungkin akan dilarang oleh Allah. Mata saya mungkin bisa bermaksiat sehingga bisa menghilangkan Al-Quran yang sudah saya hafal. Kemudian yang kedua, wallahi, perhatikan kalimatnya, demi Allah, saya akan bermohon kepada Allah SWT saat saya kembali di akhirat nanti sendirian. Ayah saya selalu menemani saya, tidak ada di sana. Tidak ada yang menemani satupun orang. Mungkin tangan saya bergetar, kaki saya juga bergetar. Saya akan katakan kepada Allah saat itu, ya Rabb, jika sampai saat ini hamba menghadap kepadamu masih kurang bekal hamba untuk masuk ke dalam surgamu, mohon ya Rabb, kurangi hukuman dan siksaan hamba dengan Quran yang sudah saya hafalkan. Ada anak usia 4 tahun, buta matanya, tidak bisa melihat, tapi menghafalkan Al-Quran demi mencari bekal yang terbaik. Kita diberikan usia oleh Allah mungkin 20 tahun, ada yang 30 tahun, mungkin 40 tahun, atau sampai mungkin 50 tahun. Mata sehat, bisa melihat. Tapi jika dengan semua ini kita tidak serius dalam mencari bekal, tunjukkan kepada Allah harus dengan cara apa lagi agar kita mau mencari bekal yang sebaik-baiknya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah.
Sudah terlalu sering kita disibukkan dengan dunia, sehingga melupakan kita untuk mencari bekal untuk kehidupan yang sesungguhnya. Mau sampai kapan kita akan begini? Di momen Jumat yang mulia ini, marilah kita renungkan bersama. Sudah sepantasnya bagi kita untuk benar-benar memikirkan bekal yang terbaik yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima taubat kita dan mudahkan kita dalam mencari bekal akhirat dengan bekal yang sebaik-baiknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا والبلاء والوباء والزلازل والميحان وسوء الفتنة والميحان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.